Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nelly Budiarti, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Listiana Zarani dengan NIM 231011 201011. Saya bersama dua rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasokela Zalianti dengan NIM 231011201861. Perkenalkan, aku Tifara Melinda dengan NIM 231011201770. Kami dari kelompok 7 ingin membahas pertemuan 2 dengan judul materi data statistik. Sebelum kita masuk ke pengelompokan data dan penyajian data, kita perlu tahu definisi dari data itu sendiri. Kata data berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Dalam ilmu matematika, data berarti sesuatu yang diketahui atau suatu keterangan. Dalam ilmu komputer, data dapat berupa angka, kata-kata, citra, dan sebagainya. Dalam ilmu eksakta, data adalah suatu hasil pengukuran yang terorganisasi, dan apabila data itu terorganisasi, maka data tersebut akan menjadi informasi. Nah, dalam statistik, data dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta atau angka-angka yang nantinya dapat diambil kesimpulan. Selanjutnya, data yang baik biasanya memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, data harus bersifat objektif. Artinya bahwa data tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, data harus bersifat representatif. Artinya, data tersebut harus bisa mewakili dari objek yang akan diamati. Yang ketiga, data mempunyai kesalahan sampling kecil. Artinya, apabila suatu estimasi dikatakan baik, jika kesalahan samplingnya kecil. Kemudian yang keempat, data harus tepat waktu. Artinya, apabila data akan digunakan untuk pengendalian, maka data menjadi syarat tepat waktu, agar ada penyesuaian waktu atau melakukan koreksi jika ada penyimpanan dalam implementasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, data harus relevan. Artinya, data yang diamati atau diteliti harus ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan data statistik berdasarkan sifatnya. Hal itu dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Apa sih itu data diskrit, teman-teman? Nah, data diskrit ini merupakan data yang satuannya adalah bilangan bulat tidak berbentuk pecahan. Pada dasarnya, data diskrit ini diperoleh dari hasil pencacahan. Contohnya, apa sih? Nah, contohnya itu ada di samping ini, teman-teman. Jika diketahui dari data dari jumlah mahasiswa pada Fakultas Ekonomi terdiri dari 500 mahasiswa yang meliputi 200 mahasiswa jurusan manajemen, 180 mahasiswa jurusan akuntansi, dan sisanya 120 adalah mahasiswa jurusan administrasi perkantoran. Selanjutnya ada data kontinu. Data kontinu ini merupakan data yang satuannya adalah bilangan pecahan, teman-teman. Nah, pada dasarnya data kontinu ini bisa diperoleh dari hasil pengukuran. Misal contohnya yang ada di samping ini. Jika diketahui berat beras yang tidak terpakai berada pada gedung F, G, dan H pada tahun 2019 masing-masing seberat 200,57 ton, 130,98 ton, dan 288,20 ton. Nah, hal itu dilihat dari komanya, teman-teman. Lalu ada data statistik berdasarkan sumbernya. Hal itu dibagi menjadi dua, yaitu data intern dan data ekstern. Data intern itu merupakan data yang menggambarkan suatu keadaan atau suatu kegiatan di dalam lembaga atau badan tertentu. Contohnya itu seperti yang ada di samping ini. Nah, diketahui data mahasiswa di 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018 adalah 120 orang, sedangkan di tahun 2019 sebanyak 150 orang. Dari contoh tersebut kita melihat bahwa data tersebut yang merupakan dari suatu lembaga atau suatu universitas. Selanjutnya adalah data ekstern. Data ekstern ini merupakan data yang bisa menggambarkan suatu kegiatan atau keadaan di luar lembaga atau badan tertentu. Contohnya yang ada di samping ini, teman-teman. Jika diketahui pendapatan per kapita masyarakat adalah 50,5 rupiah juta per tahun.
Nah, selanjutnya ada data statistik berdasarkan pengukurannya. Kalian tahu nggak sih data nominal itu apa? Data nominal itu merupakan bagian dari pengukuran skala nominal, yang artinya data statistik ini di mana cara penyusunan angkanya berdasarkan beberapa kategori tertentu tanpa memperhatikan urutannya. Bisa dikatakan bahwa kedudukan ini satu kategori dengan kategori yang lain akan setara atau bernilai sama. Contoh kasusnya seperti apa sih? Nah, jika ada jenis kelamin yaitu jenis pria dan wanita, misalkan pria ini diberi kode 1 atau wanita ini diberi kode 0, ataupun sebaliknya teman-teman. Kemudian ada data ordinal. Data ordinal ini adalah bagian dari data hasil pengukuran skala ordinal. Artinya data statistik ini cara penyusunannya berdasarkan beberapa kategori dengan memperhatikan urutan tertentu. Dengan kata lain, dalam data ini memiliki kedudukan kategori yang tidak setara tetapi sesuai dengan label. Nah, ini merupakan contoh dari data ordinal teman-teman. Jika diketahui sampel acak adalah 100 nasabah di Bank ABC, kemudian diminta untuk penilaian terhadap layanan di Bank BCA. Pertanyaannya itu, bagaimana menurut Anda mengenai layanan di Bank ABC tersebut? Opsi pertama, kalian bisa menambahkan di label pertama itu sangat baik, label kedua baik, label ketiga cukup, dan label keempat kurang baik. Atau kalian juga bisa menambahkan dengan layanan bank di ABC itu memungkinkan atau baik. Nah, kalian bisa menambahkan label pertamanya itu adalah sangat setuju, label keduanya itu adalah setuju, label ketiganya itu kurang setuju, atau label keempat kalian bisa menambahkan tidak setuju. Begitu teman-teman. Selanjutnya data interval. Data interval juga termasuk dalam operasi aritmatika tertentu. Contoh kasusnya yaitu data UAS mata kuliah statistik deskriptif dengan pertanyaan pengajuannya adalah berapa kali Anda bolos kuliah dalam sebulan. Diambil data acak 50 mahasiswa dengan hasilnya sebagai berikut, yaitu 30 mahasiswa menjawab 2 kali bolos, 15 mahasiswa menjawab 1 kali bolos, dan 15 mahasiswa menjawab 4 kali bolos. Selanjutnya ada data rasio. Data rasio merupakan hasil dari skala rasio. Data rasio merupakan data yang cara penyusunannya dengan membandingkan nilai variabel satu dengan nilai absolut variabel lainnya. Dalam hal ini adalah variabel pembanding. Data rasio juga memiliki karakter yang sama dengan data-data sebelumnya, yaitu nominal, ordinal, dan interval. Bedanya adalah dalam data rasio ini memiliki nilai 0 yang mempunyai arti. 0 di sini berarti tidak ada atau ketiadaan. Misalnya penghasilan 0, maka tidak ada penghasilan sepeser pun. Contoh kasusnya yaitu apabila diketahui rata-rata tinggi badan mahasiswa akuntansi adalah 160 cm dan rata-rata tinggi badan mahasiswa sekretaris adalah 80 cm, maka dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa akuntansi 2 kali rata-rata tinggi badan mahasiswa sekretaris. Selanjutnya saya akan menjelaskan berdasarkan cara memperolehnya, yaitu ada 2, menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer artinya data yang caranya dikumpulkan serta diolah sendiri oleh suatu lembaga atau individu, dilakukan secara langsung dari sumber objeknya. Sebagai contoh kasusnya yaitu jika Anda ingin meneliti bagaimana pelanggan PLN menilai terhadap layanan dan kualitas PLN di kota X dengan periode waktu tertentu, penelitian ini harus dilakukan secara langsung terhadap pelanggan PLN yang ada di kota X tersebut. Misalnya diambil secara acak yaitu 200 pelanggan. Ternyata hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut. 120 orang menyatakan pelanggan sangat puas, 50 orang menyatakan pelanggan puas, 20 orang menyatakan pelanggan cukup puas, 10 orang menyatakan pelanggan kurang puas. Cara memperoleh selanjutnya yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang cara memperolehnya sudah dalam bentuk jadi, data yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, atau bahkan sudah dipublikasikan oleh pihak terkait. Contoh kasusnya yaitu jika diketahui data penduduk Indonesia adalah sebagai berikut. Penduduk Indonesia pada tahun 1990 sebanyak 178,5 juta, tahun 2000 sebanyak 205,1 juta, dan pada tahun 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa. Data tersebut dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jakarta. Selanjutnya saya akan menjelaskan berdasarkan waktu pengumpulannya. Ada 2, yaitu data seketika dan data berkala. Data seketika atau yang sering dikenal dengan data cross-section
Data cross-section ini adalah data yang pengumpulannya pada waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan objek tersebut pada waktu penelitian dilakukan. Contoh kasusnya yaitu pendapatan rata-rata per kapita dalam setahun untuk penduduk Indonesia adalah Rp1.789.000 di tahun 2017. Data pengumpulan yang kedua yaitu menggunakan data berkala. Data berkala atau sering disebut data time series artinya data yang pengumpulannya dari waktu ke waktu yang bisa menggambarkan tentang perkembangan suatu kejadian tertentu. Contoh kasusnya yaitu data mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sampai 2018 di Indonesia adalah pada tahun 2015 sebesar 7,17%, pada tahun 2016 sebesar 8,20%, pada tahun 2017 sebesar 7,77%, dan pada tahun 2018 sebesar 8,98%. Baik, selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dibagi menjadi dua, dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram atau grafik. Yang pertama dalam bentuk tabel. Tabel adalah sekumpulan angka yang disusun sedemikian rupa yang disesuaikan dengan kategori tertentu, sehingga angka tersebut dalam hal ini data akan mudah diamati dan dianalisis dengan baik. Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian disajikan dengan baik dalam salah satu bentuk tabel dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada tabel dengan klasifikasi tunggal, tabel dengan klasifikasi ganda, tabel dengan kontingensi, dan yang terakhir tabel dengan distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Diagram atau grafik adalah gambar yang menunjukkan data secara visual berupa angka, dan biasanya gambar tersebut berasal dari tabel yang sudah dihasilkan melalui data yang ada. Data yang sudah dikumpulkan dengan baik, setelah disajikan dalam tabel, ternyata bisa disajikan dalam bentuk diagram atau grafik. Ada beberapa jenis diagram yang perlu dipahami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram lambang, dan diagram garis. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.